orang bawa celurit, pokoknya benda-benda tajam. Terus saya diserang, nggak tahu itu siapa, orang yang gede, badannya tinggi, terus tangannya berbulu, kukunya itu hitam, panjangnya 30 sentian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Akung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja, dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Untuk obras kali ini saya ditemani oleh Kang Ruslan. Beliau mempunyai cerita horor saat beliau berada di pondok pesantren. Dan ini dia. Assalamualaikum Kang Ruslan. Salam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kang Ruslan ini tinggal di mana? Saya tinggal di Kampung Dawan. Kampung Dawan, Cibodas itu ya? Daerah yang mau itu kaki Gunung Gede berarti ya? Ya, kaki Gunung Gede. Oh gitu. Dan dengar-dengar tuh Kang Ruslan punya pengalaman horor saat berada di pondok pesantren. Betul? Betul, saya punya ya pengalaman lah sedikit. Oh gitu. Iya. Dan bisa diceritakan kisi-kisinya, gambaran yang mau Kang Ruslan ceritakan hari ini. Jadi pas saya mondok itu saya sempat dibawa ke alam jin. Dan mau tahu cerita dari Kang Ruslan? Simak cerita berikut. Jadi Kang, bisa diceritakan awal mula kejadian sampai akhir. Pertama saya masuk pondok itu ya sehari 2 hari sampai bulanan, 1 bulanan gitu kan. Biasa-biasa saja aktivitas mengaji gitu kan. Nggak ada hal-hal yang yang aneh gitu. Cuman kesini kan itu pondok pesantren posisinya itu jauh dari pemukiman warga. Terus ke pinggirnya ada jurang, ke depannya ada sungai gitu kan. Ya posisinya lumayan agak angker juga sih sebenarnya ya. Jadi pas waktu kira-kira udah sebulan saya mondok, ada hal yang kejadian aneh satu sore. Tapi Kang bentar nih, itu kejadiannya tahun berapa? Baru-baru apa udah lama gitu? Kalau kejadian sih udah lama. Oh, udah lama. Ya, sekitar tahun 2013-an. 2013-an. Jadi pas saya waktu satu sore itu lihat ke bagian tebing itu ya, jurang. Saya sempat melamun juga sih sebenarnya ya. Gitu. Nggak tahu kenapa saya juga nggak sadar kok ini jurang berubah jadi posisi kayak apa ya, kayak kursi gitu kan. Di depannya kayak kursi, ada karpet merah, gambaran-gambaran kayak halaman istana gitu. Kok jadi gitu? Nah akhirnya saya nggak sadarkan diri, kata teman-teman saya. Akhirnya saya dibawa
ke pondok, ke kamar. Di situ saya nggak sadar. Jadi Kongsan tiba-tiba pingsan atau gimana? Ya, saya pingsan. Oh, pingsan. Ya kata teman-teman sih saya kerasukan gitu. Oh. Tapi ya saya juga nggak tahu sih. Tahu-tahu udah sakit, ada di dalam gitu. Udah ada di dalam pesantren. Iya, pesantren. Nah, setelah itu akhirnya udah sadar, diceritain sama teman-teman, kamu kenapa? Saya kan tadi tuh lagi lihat jurang. Tiba-tiba ini jurang berubah kenapa ya? Yang saya tadi ceritain tuh berubah. Oh gitu, kamu tuh tadi kerasukan. Ah masa? Saya juga kaget gitu kan. Nah, akhirnya setelah kirain saya kerasukan ini nggak berlanjut. Pas malamnya habis isya, kalau nggak salah habis isya, ternyata saya juga sempat ngerasain nggak enak gitu. Ini kenapa? Pas mau ngaji itu, pas habis isya, ternyata kata teman-teman saya kerasukan lagi. Tapi itu ditanyain nggak ke teman-teman yang udah dulu gitu di pesantren tersebut bahwa di situ ada apa gitu? Pernah ditanyain nggak gitu? Oh belum sih, belum pernah. Saya juga belum tahu kenapa. Cuman kan ya namanya kadang-kala kan itu pondoknya masih baru gitu. Oh gitu. Masih. Jadi mungkin ada penghuni yang lebih lama gitu kan gitu. Ya belum tahu sih. Ininya apanya? Asal mulanya gitu, tempat itu apa, bagaimana gitu kan. Pokoknya saya mondok di situ, ya nggak tahu juga ya, saya nggak tahu kejadiannya kayak gimana gitu. Nah setelah isya itu ya mungkin kata teman-teman suruhkan sebentar gitu kan. Setelah itu saya sembuh, paginya biasa aktivitas. Ini pas menjelang sekitar jam 4 sore. Nah saya itu ngeliat ada orang bawa apa sih, dari jurang juga. Saya sempat ngeliat ada orang bawa kayak keranda atau apa gitulah, kayak yang mau bawa saya gitu. Saya tuh mau dimasukin ke situ gitu. Kan saya takut. Akhirnya kan saya nolak, saya pokoknya berontak gitu kan. Ya kata temen sih, saya juga kenapa kamu berontak gitu kan. Pas waktu sadar diceritain kata temen. Akhirnya saya cerita ke temen, saya lihat keranda bawa saya, orangnya sekitar ada 6 orang atau berapa gitu, mau masukin saya ke situ. Akhirnya kan saya juga berontak sampai tangan saya itu patah atau gimana? Kalau patah sih enggak, kayaknya agak remuk gitu. Tapi enggak parah remuknya gitu. Pokoknya sampai lebam. Jadi ya akhirnya saya dibawa lagi ke pondok pesantren. Itu patah kenapa gitu? Gara-gara berontak tadi? Iya, saya lihat itu pas waktu bawa keranda, orang itu mukulin saya gitu kan. Mukulin saya. Ya tadi mau dibawa itu kan, mau dibawa ke keranda, saya kan nahan gini gitu kan. Akhirnya dibetulin juga nih, kena juga gitu kan, sampai berapa hari itu. Akhirnya sembuh juga. Terus saya singkat aja ya ceritanya. Singkat cerita ya, mungkin saya kejadian lagi kayak gitu, cuman ini agak berbeda gitu. Agak berbedanya ketika saya di dapur kalau nggak salah. Jadi dapur itu posisinya menghadap pintunya itu, pintu dapur itu ke jurang itu kan, menghadapnya. Ya saya bengong lagi. Kata teman saya, kamu jangan kebanyakan bengong. Ya kan saya juga enggak sih sebenarnya, enggak bengong gitu, perasaan saya gitu. Ya
akhirnya terjadi lagi lah kayak gitu. Nah cuman kalau yang ini saya dibawa sama orang nggak tahu itu siapa, orangnya gede, badannya tinggi, terus tangannya berbulu, kukunya itu hitam, panjangnya sekitar 30 sentian kalau nggak salah tuh. Posisinya di dalam pesantren apa di luar pesantren? Di dapur sih. Oh, di dapur. Ya, jadi berarti di luar pesantren. Oh, di luar. Kalau di dapur. Tapi masih di lokasi pesantren. Masih di lokasi itu. Ya dibawa saya tuh dibawa itu ya tangannya berbulu, terus matanya itu merah, ada taring kalau salah, taring, terus tanduknya 3. Serem juga sih saya lihatnya. Dibawa ke satu tempat. Di tempat itu ada pintu besar sekali. Kalau saya saya aja lewat gitu di bawahnya pintu itu, di bawahnya. Jadi kalau ya mungkin besar ya gimana lah, susah bayanginnya. Di bawah pintu itu saya dibawa. Terus saya jadi seperti lewat di bawah pintu yang nutup tuh kayak di bawahnya gitulah. Iya, saking besarnya itu saking pintu. Besarnya itu juga posisi saya di bawah, terus batas pintu bawahnya itu masih tinggi juga gitu. Saking besarnya. Saya dibawa ke dalam, terus saya ditanya, "Kamu mau ngapain ke sini?" Sampai akhirnya saya dibawa sama orang ini. "Kenapa kamu ke sini?" Saya juga nggak tahu kenapa gitu, dibawa aja. Akhirnya tapi boleh diceritakan bentuk yang nanya itu kayak gimana? Bentuknya sih kayaknya bukan apa gelap-gelap? Kalau saya lihat gitu kan, lebih serem dari yang tadi. Lebih besar badannya, lebih tinggi juga. Terus kayak pokoknya dia tuh kayak apa sih, kerajaan. Dari tempat duduknya sampai ke bawah itu ada karpetnya juga gitu. Pokoknya kayak kerajaan, cuman lebih serem gitu orangnya. Nggak tahu apa gitu kan. Tapi di dalamnya itu kayak banyak makhluk gitu atau gimana? Kalau makhluk sih enggak, cuman kayak yang duduk-duduk di pinggir gitu kan. Terus ada yang berdua, ada yang ngelayaninnya gitu. Jadi kayak ada mas-masnya gitu, kayak pokoknya kayak kerajaan gitulah. Sampai akhirnya saya selesai, saya sadar lagi, taunya cuman kesurupan gitu saya. Gitu. Ya akhirnya saya cerita ke teman saya, ini ketemu ini, sampai saya dibawa sampai begini. Ada yang menarik pas waktu sore itu. Ini sebelum saya dibawa ya. Yang menarik tuh pas saya sore kerasukan, mau ambil air wudhu, pas di WC itu saya kerasukan, sampai saya berantem sama temen gitu. Saya juga nggak sadar kan namanya kerasukan, sampai berantem. Dibawa lagi saya. Ternyata setelah ditanya-tanya, nanya teman saya, nanya ke saya gitu kan, saya kerasukan gitu. Tanya, ternyata si jin ini ngincar salah satu santri gitu. Emang santri itu sih emang agak berisik gitu, agak mengganggu gitu. Kelakuannya juga agak beda gitu, dan akhirnya merasa terganggu si jin ini gitu. Kata jin tersebut. Jadi sebenarnya ngincernya ini bukan ke anak ini gitu kan, tapi ke situ, cuman saya kenanya ke sini gitu. Nggak tahu lah saya juga kalau yang gitu-gitu ya kan, nggak ngerti juga. Sampai di situ ya diobatin lah saya. Akhirnya saya sembuh. Setelah itu kan kejadian ya namanya orang kerasukan kan pasti rame gitu. Akhirnya guru saya itu
suruh ngelilingin pondok pesantren, wilayah pondok pesantrennya. Maksud keliling itu sambil baca doa, zikir gitu kan, selama tujuh keliling malam. Kata guru saya tempat yang titik tempat yang angker-angkernya di ini aja ditandain gitu kan. Tandain entah mau diapain gitu kan, guru saya nggak tahu saya. Akhirnya ya kita keliling selama 7 keliling, udah ditandain sampai udah aman 1 hari 2 hari. 3 harinya guru saya mimpinya ya bertemu sama orang-orang hitam terus serem-serem lah, 3 orang kalau nggak salah, 3 orang. Jadi guru saya cerita gitu waktu mengaji, 3 orang bawa celurit, bawa pokoknya benda-benda tajam. Di dalam impian guru saya itu, guru saya diserang, cuman nyerangnya itu nggak kena gitu, nggak kena. Ya, akhirnya guru saya di dalam mimpi itu baca doa. Sudah baca doa, si orang yang nyerang ini 3 orang, dia ngomong, wah ini mah bukan lawan kita mah ayo pulang aja. Sampai akhirnya si 3 orang ini pulang bawa kayak kalau dulu mah bawa dari kayu, terus bawa apa sih, sarung kayak pakaian disatuin gitu. Sampai akhirnya sampai kejadian itu nggak ada lagi, aman semuanya. Terus suasana di pesantren juga nggak apa ya nggak angker gitu. Kan kita suka ngerasain kalau tempat angker gimana gitu, suka beda lah. Iya, beda ininya rasanya gitu. Iya. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah pondoknya juga sampai sekarang berdiri. Aman lah, aman. Nggak ada cerita-cerita horor kayak. Nggak ada. Selesai itu ceritanya, sudah begitu, udah nggak ada kejadian lagi. Alhamdulillah sih sampai sekarang aman gitu. Oh, aman ya. Sampai sekarang. Tapi Kang Musan itu masih pondok di pondok itu apa udah enggak sekarang? Saya udah enggak. Ya, udah enggak. Ya, udah menikah malah. Udah menikah. Ya. Jadi tapi masih berkunjung kayak gitu lah. Alhamdulillah masih silaturahmi ke guru gitu. Ya masih ngaji juga gitu. Gitu. Banyak ngaji kan nggak ada putusnya. Kalau belajar itu ya. Iya. Nah, di sini saya juga mau belajar nih sekalian sama penonton gitu. Ini Kang Lusan kan udah lama lah di pondok pesantren, pasti sedikit banyaknya tahu soal agama. Nah, makhluk halus itu ada apa enggak di apa sih, di ajaran kita nih, ajaran Islam? Ada dalil gak yang menguatkan gitu bahwa itu ada gitu? Ya, yang pastinya ada lah. Setiap kayak di salah satu firman Allah gitu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib gitu kan, termasuk seperti wa ma khalaqtul jinna, tidak semata-mata Allah menciptakan makhluk dan jin terkecuali ibadah kepada Allah. Ya mungkin kalau misalkan ada yang kerasukan, terus ada sebagiannya yang nakal-nakal gitu ya, ya layaknya manusia kita gitu kan. Manusia juga ada yang nakal, ada yang biasa-biasa aja. Jadi intinya makhluk gaib atau jin sebangsanya itu mereka juga sama seperti kita gitu. Cuman ya mungkin beda alamnya ya, beda kegiatan juga mungkin ya. Ya kalau itu udah pasti ada gitu, pasti ada di dalam Al-Quran juga diterangkan gitu. Setelah saya sudah
cerita dari Kang Ruslan. Dan dari cerita ini ada sedikit pelajaran bahwa memang makhluk halus itu memang benar-benar ada, dan dikuatkan juga dengan kata beliau memang dalilnya juga ada di kitab suci Al-Quran. Dan terima kasih Kang Ruslan sudah datang ke sini. Dan saya Ade Akung pamit undur diri bersama narasumber saya Kang Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.